Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik? Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, saya minta tolong untuk ketua kelas untuk membaca doanya ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya akan mengabsen terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Eki, Hadir Pak. Nadia, Iya. Misrina, Hadir, Pak. Iga Maulana, Hadir Pak. Igo Hakim. Hadir. Alhamdulillah pada sehat dan pada hadir semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Kita sebelum kita memulai pembelajaran saya akan bermotivasi. Motivasinya adalah kita menuntut ilmu harus tolak boleh ini faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat. Nah, di sini bukan seorang muslim doang tetapi seorang muslimat juga. Karena wajib hukumnya. Dan saya akan hari ini pembelajaran berjudul perilaku ikhlas. Ada yang tahu nggak apa itu perilaku ikhlas? Ikhlas itu sifat yang Apa tuh? Ada yang tahu nggak ikhlas? Kak. Kita bedah ya. Pengertian ikhlas. Ikhlas adalah sebagai sebuah perbuatan yang sengaja dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya serta menghapus segala bentuk keburukan yang ada. Sederhananya, ikhlas adalah suatu sikap untuk merelakan sesuatu yang kita anggap paling baik dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhlas perbuatan yang sengaja dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mengharapkan keridhaannya. Kita kalau ingin mendapatkan keridhaannya Allah, ingin mendapatkan keridhaannya orang tua, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada orang tua. Maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya untuk kita mendapatkan ridhonya Allah? Yaitu salah satunya ya kita taat kepada Allah, yaitu seperti sholat kita harus ikhlas gitu kan. Kalau misalnya dalam sholat kita tidak ikhlas, dalam sholatnya saja tidak ikhlas, maka kehidupannya mungkin berantakan atau yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita harus taat kepada Allah supaya mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini contoh perbuatan ikhlas. Yang pertama yaitu merelakan sesuatu. Merelakan sesuatu yaitu apabila kita bersedekah atau apabila kita kita fokus lagi ya. Mungkin lagi kan kameramennya. Fokus lagi buat materi ini tentang ikhlas. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perbuatan ikhlas. Contohnya yang pertama yaitu merelakan sesuatu. Kenapa harus merelakan sesuatu di dalam perbuatan ikhlas? Karena itu kembali lagi kalau kita beribadah tidak ikhlas atau kita sedekah tidak ikhlas, yaitu sama aja bohong dan tidak mendapatkan ridhonya Allah. Ya. Dan tidak mendapatkan pahala. Karena merelakan sesuatu itu ya berat gitu kan, merelakan sesuatu. Makanya kita harus rela supaya kita mendapatkan ridhonya Allah dan kita mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua memberi sedekah, memberi sedekah kepada yang membutuhkan dan kepada fakir-fakir yang membutuhkan rezeki kita gitu kan. Memberi sedekah. Dan yang ketiga menolong teman, yaitu kita kan di sini sekelas berteman semua, terus di rumah juga ada teman, di kampus dan dimanapun kita itu mempunyai teman.
Nah, apabila teman kita mempunyai apabila teman kita ada yang sedang kesusahan atau yang sedang kesulitan, maka kita harus menolongnya teman dengan ikhlas gitu kan, dari hati kita gitu. Sabar menghadapi musibah. Banyak di kehidupan kita mempunyai musibah gitu kan. Musibah motor kita bocor, musibah pulpen kita hilang, musibah paket kuota kita habis, itu semuanya musibah. Maka dari itu kita harus sabar dan harus ikhlas menghadapi musibah ini. Dan di sini ada nilai positif dari perilaku ikhlas. Yang pertama, nilai positifnya itu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti gitu kan, karena ya tadi yang udah pertama dijelaskan gitu, dalam definisi ikhlas harus taat dan kita mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tadi kan menumbuhkan motivasi kuat untuk selalu berbuat baik. Kalau misalnya hidup kita tidak mempunyai motivasi, apa yang kita harus lakuin dan langkah apa yang kita kedepannya yang kita perlu lakuin? Maka dari itu diri kita harus mempunyai motivasi. Karena motivasi itu penting dari hidup kita gitu. Kalau misalnya kita mempunyai motivasi, bagai jalan rusak. Bagai jalan yang rusak gitu kan. Dan yang keempat, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mendapatkan kebaikan. Nah, kalau misalnya kita ikhlas dalam menolong teman, kita sedekah dalam menolong teman, pasti teman-teman di sini semua udah merasakan gitu. Tak kala kita menolong teman dengan baik, dengan ikhlas, pasti ada mungkin ada balasan dari Allah, entah kita yang kita tahu atau yang tidak sengaja. Mungkin ada gitu. Mungkin pagi kita menolong teman untuk bisa tidak punya duit, dan mungkin siang atau sore atau malamnya pasti tanpa tidak sengaja dikasih lagi gitu kan, dengan yang lebih banyak atau dengan yang 2 kali lipat, mungkin saja dengan berkali-kali lipat. Nah itu kalau dengan hati kita yang ikhlas. Beda lagi halnya kalau yang nggak ikhlas gitu kan, kita nolong teman tapi masih ngegerutu, hati kita masih ngegerutu, masih nyesel, ada rasa penyesalan. Tadi gua ngapain ya bantu temen gua gitu kan. Kalau misalnya tadi gua pulang nggak punya bensin segala macem, tadi mau nggak usah membantu. Nah itu masih ada rasa ngegerutu dan masih ada rasa penyesalan. Maka dari itu, jika kita ingin membantu teman, keluarkanlah dengan rasa ikhlas dan dengan rasa penuh kesabaran gitu. Makanya biar diganti di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia pasti diganti, apalagi di akhirat gitu kan. Silakan. Ini mungkin cukup sekian. Apabila ada yang menanya, silakan ditanyakan. Apabila tidak, ya mungkin saya akan membaca kesimpulan. Ada yang menanya nggak? Enggak ada Pak, karena tadi Mungkin sama Ibu Nadi juga ada di saya akan menyimpulkan ikhlas itu dari hal yang berat. Hal yang berat kita bisa melepaskan, mungkin itu saja. Boleh ditutup dengan 2 kelas.